إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئة أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. Amma ba'd. Hadirin undangan Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama ana selaku khatib mengajak mari kita meningkatkan iman, meningkatkan Islam, meningkatkan ketakwaan di dalam al-Islam ini. Dan patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada kesempatan ini kita bisa bermuwajahat antar sesama kaum muslimin di dalam menjalankan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga Allah limpah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada intinya dalam bermuamalah imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi. Hadirin, jika kita berpedoman kepada Al-Qur'anul Karim dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sudah pasti kehidupan kita akan selalu lurus di jalan yang benar. Bahkan insya Allah kita pulang ke akhirat nanti ke kampung halaman asli mendapatkan tempat yang sangat nikmat di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu surganya Allah. Dalam kesempatan ini ada satu kisah yang perlu kita teladani. Ada sebuah kisah seorang tukang kayu, hadirin kaum muslimin. Tukang kayu ini sudah bekerja sekian lama pada sebuah perusahaan, katakanlah kalau sekarang perusahaannya kontraktor. Dia bekerja dengan baik, dia bekerja dengan kualitas yang terbaik yang selama ini dia lakukan kepada majikannya. Sekian lama bekerja, usia pun bertambah seorang tukang ini. Maka ketika usianya sudah sampai pada saat untuk pensiun, maka seorang bapak ini berbicara kepada majikannya, "Wahai majikanku," begitu kira-kira bahasanya, "usia saya sudah cukup tua. Maka dari itu
saya ingin mengajukan, mulai saat ini saya ingin segera berhenti bekerja sebagai seorang tukang di perusahaan Bapak. Mengingat usia saya sudah begitu tua dan saya ingin menikmati full bersama keluarga besar saya. Hadirin rahimakumullah, betapa terperanjatnya majikannya, karena selama ini dia bisa membangun beberapa bangunan rumah dengan kualitas yang baik. Inilah SDM-nya yang paling hebat. Betapa dia kaget karena tiba-tiba dia mengajukan pensiun. Tetapi apa mau dikata, melihat daripada usia dan lamanya bekerja, ternyata sudah layak dia menjadi pensiunan. Walhasil disetujuilah pengajuan seorang bapak kepada majikan yang sudah seperti saudara ini. Pertanyaan terakhir dari majikannya, begini Bapak, saya ada permintaan terakhir dan ini ada tugas terakhir bagi kita. Ada satu buah rumah yang harus dibangun oleh Bapak. Bapak silahkan kerjakan dengan baik, dengan kualitas yang baik. Aduh Pak, saya sudah tidak ada, hati saya sudah tidak ada menjadi seorang tukang lagi. Tolonglah Pak. Hadirin, dengan dibujuk sedemikian rupa, walaupun hati si bapak sudah tidak ada di dalam menjadi seorang tukang, akhirnya terjadi kesepakatan. Baiklah Pak, kalau begitu, kalau memang ini pekerjaan yang terakhir, kalau begitu saya terima. Terimalah pekerjaan terakhir, dia borong sedemikian rupa. Setelah beberapa bulan selesai, pendek cerita. Tapi sayang, pada saat si bapak tukang ini memborong bangunan, dia mengerjakannya tidak seperti yang sudah-sudah. Kalau pekerjaan yang sudah lalu kualitasnya dia jaga baik-baik, tetapi yang sekarang karena sudah tidak ada hatinya menjadi ngeborong bangunan kayak gitu, dia kerja asal-asalan, dari mulai kayunya, semennya dan lain sebagainya, asal-asalan dia pakai. Tapi terakhir dicat sebagus mungkin sedemikian rupa supaya kelihatan rumah ini bagus, tapi sesungguhnya kualitas jelek. Setelah selesai, kunci rumah diberikan kepada katakan pemborong. Bapak, inilah hasil pekerjaan saya dan saya mohon ini terakhir. Saya tidak mau lagi, tidak kuat lagi saya. Baik Pak. Begitu kunci mau diterima oleh majikannya, maka kunci itu ditolak hadirin. Maaf Bapak, kunci ini pegang sama Bapak. Loh kenapa? Rumah yang Bapak bangun adalah untuk Bapak sendiri. Jadi ini hadiah buat Bapak. Masya Allah. Betapa terkejutnya seorang tukang kayu ini. Ternyata dia membangun rumah yang asal-asalan, ternyata ini diperuntukkan untuk dirinya. Subhanallah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, disinilah kita di dalam bermuamalah, apapun yang kita kerjakan harus ada unsur ibadah. Karena segala sesuatu, kemanapun, langkah apapun, kerja apapun, kalau niatnya bukan niat ibadah, insya Allah kualitasnya tidak akan dipikirkan oleh seseorang tersebut. Apalagi ini rumahnya ternyata tanpa sepengetahuan tukangnya ternyata buat dirinya. Subhanallah. Menangislah seorang bapak tukang kayu ini. Dia tidak mengira dan dia tidak menyangka
bahwa pekerjaan yang buruk akan diterima oleh dia sendiri. Maka dari itu mari kita selalu tabayun di dalam melaksanakan tugas dari pimpinan, tugas dari keluarga kita sendiri. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Fenomena pada saat sekarang ini, karena media sosial sudah begitu banyak menghadirkan tayangan-tayangan yang laisa minal Islam, maka ini secara tidak langsung mencetak anak-anak generasi di bawah kita berpengaruh sangat tidak baik. Seorang anak yang diminta tolong oleh orang tuanya sudah susah sekarang. Karena apa? Dia asiknya memainkan medsos, dan akan orang bilang ya, HP ini sekarang akan menghilangkan televisi. HP ini akan menghilangkan keimanan kita. Bahkan demikian. Karena apa? Ternyata anak-anak kita malamnya bermain medsos, subuhnya nggak bisa bangun karena ngantuk. Kita sebagai orang tua perlu waspada. Perkembangan zaman boleh meningkat seperti sekarang ini, tetapi mari kita jaga keluarga kita. Jangan sampai keluarga kita terkalahkan oleh keadaan zaman yang sangat semrawut, tidak tertata dengan baik. Bahkan kehidupan keagamaan di dalam dinullah, agama Islam, seperti dimainkan oleh orang lain. Maka mudah-mudahan keluarga kita adalah keluarga yang tetap istiqomah menjalankan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berdasarkan dinullah. Tadi di dalam muqaddimah, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Ternyata Allah nanti menghisab kita tidak melihat dari jasadnya, bentuk rupanya. Apakah dia seorang rupawan, seorang handsome, apakah dia seorang yang cantik jelita? Tidak. Tetapi Allah melihat walakin yanzuru ila qulubikum, dari hatinya, wa amalikum, dan dari muamalah kita, dari perbuatan kita. Mudah-mudahan kita senantiasa akan selalu berpegang teguh kepada jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qali hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum.